coba mau ngeliat lagi ya. Ini di matematika. Untuk slide-nya itu sudah saya share juga di Edlink. Jadi rekan-rekan bisa untuk download ya. Saya coba izin. Ya. Ada. Muncul. Oke. Baik, sudah muncul ya. Baik, kita mulai. Eh, jadi di matematika informatika ini kita akan coba memulai dengan materi yang namanya itu induksi matematika. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan induksi matematika? Induksi matematika itu kalau misalnya secara singkat adalah metode pembuktian untuk sebuah rumus. Sederhananya saya pakai bahasa yang lebih mudah mungkin. Untuk sebuah rumus di mana rumus itu benar atau tidak. Contoh, ini matematika banget nih. Buktikan bahwa jumlah n buah bilangan bulat positif pertama adalah n dalam kurung n plus 1 dibagi 2. Ketika misalnya ada sebuah, ini contohnya misalnya, buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil. Misalnya saya coba coret-coret. Berarti kan n buah bilangan n buah bilangan bulat positif berarti dimulai dari satu pertambahan daripada satu, dua, tiga, empat sampai dengan n, gitu ya, sampai dengan n, gitu. Itu akan selalu bernilai n ditambah n plus satu dibagi dua. Ya, gitu. Nah, benar gak sih rumus ini? Ya, misalnya, kita tahu bahwa ini kan jumlah bilangan bulat positif pertama, berarti terhitung dari angka 1 ya, bilangan bulat positif itu. Kalau ganjil berarti kan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, misalnya, kita akan membuktikan, benar gak sih? Coba misalnya buktikan bahwa jumlah n-nya kita misalkan 4 ya. N itu 4. 4 buah bilangan bulat positif pertama. Berarti kan 1, 2, 3, sama 4 di sini. N 4. Ya. Benar gak sih rumusnya itu akan selalu n plus 1 dibagi 2. Ya, kita tinggal coba masukkan dulu saja rumusnya ya. N-nya kita ganti, untuk setiap n kita ganti jadi 4. Berarti kan 4, kemudian 4 tambah 1 dibagi 2. Hasilnya 4 kali 5 dibagi 2. Atau berarti 4 kali 5 itu 20, bagi 2 itu 10. Nah, benar nggak 10? Ya, kita tambahin aja. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. Ya, benar. Rumusnya ini berarti benar. Cuman, kalau misalnya angkanya 10 gimana? Misal atau buktikan bahwa jumlah 100 buah bilangan ganjil, bilangan bulat positif pertama gitu ya. Berarti dimulai dari angka 1 ditambah 2 sampai dengan titik-titik 100. Kumaha tah mujina?
Berarti kan kita harus nguji satu-satu. Nah, hal ini kita tidak perlu lakukan. Kita cukup lakukan yang namanya metode pembuktian induksi. Atau kita cukup membuat dua buah pembuktian untuk N yang pertama dan N setelahnya atau N plus satu. Kalau misalnya teman-teman masih mudeng, bisa lihat. Jadi diibaratin gini, misalnya contoh, ini kan semua pesertanya laki-laki ya, atau ada yang perempuan di sini? Oh, iya, laki-laki semua di sini. Contoh, saya akan coba apa namanya eh, menganalogikan lah bahasanya ya. Di sini ada Mas Gunawan yang kemudian sudah memiliki rumus untuk yang namanya menaklukkan hati perempuan, misalnya, misalnya gitu ya. Saya push. Ya. Nah, ketika misalnya kita coba analogikan rumusnya itu misalnya X. Aduh, kok yang ini warnanya pen. Misalnya rumusnya adalah X, ya. Entah X ini itu apalah. Kita coba, misalnya Mas Udawan ini mencoba untuk ke satu perempuan, ya, ke satu perempuan dan terbukti benar. Maka hal yang berikutnya kita harus lakukan adalah apakah rumus penakluk ini berlaku juga untuk perempuan yang lain, ya. Nah, ketika itu misalnya Mas Gunawan mencoba kepada perempuan kedua, gagal. Nah, berarti rumusnya belum baku. Artinya rumusnya itu masih harus kita perbaiki. Jadi sebetulnya pada materi ini kita itu kayak nguji sebuah rumus. Rumus ini tuh benar atau enggak untuk setiap variabel yang kemudian akan ada. Jadi kayak tadi misalnya rumus yang sudah jelas misalnya adalah untuk ngitung luas segitiga itu tuh setengah kali alas kali tinggi. Benar nggak rumusnya tuh? Ya buktikan untuk setiap variabelnya. Nah ini kan rumus. Ini rumus yang kemudian ditemukan oleh ilmuwan dan rumusnya itu ternyata terbukti benar. Coba aja teman-teman misalnya punya luas tanah. Misalnya luas tanahnya itu persegi gitu ya, persegi panjang. Ya luas dari persegi adalah panjang dikali lebar untuk setiap panjang dan lebar gitu ya, atau misalnya untuk setiap panjang atau untuk setiap luas tanah yang bentuknya itu persegi panjang, maka untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus persegi panjang. Nah, buktikan untuk setiap rekan-rekan yang memiliki misalnya tanah gitu, benar nggak? Benar, berarti rumus ini sudah baku, artinya bisa digunakan di setiap variabel. Nah, kita hari ini akan melakukan yang namanya metode pembuktian induksi. Jadi nyebutnya itu induksi. Jadi yang dilakukan adalah cukup dua kali pembuktian, yaitu ketika N pertama, dan kalau misalnya ininya sudah benar, maka ditambahin dengan N plus satu atau N berikutnya. Metode, kita coba. Oh ya, sorry, sebelum ke sana. Nah, dengan menggunakan induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam sebuah himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Karena tadi kalau misalnya kita mau nyoba satu per satu, kan luar biasa gitu. Benar gak sih gitu? Kapan sih batas kemudian menyatakan bahwa rumus ini teh benar gitu? Jadi kalau misalnya ada 1.000 kali percobaan, ya cukup capek lah. Maka kita minimalisasi cukup dua langkah saja. Nah, tanpa induksi matematika kita pasti perlu membuktikannya dengan mencoba semua bilangan bulat. Ini jelas tidak mungkin. Jadi satu persatu gitu, itu agak sulit. Nah ini contohnya. Ini nggak bisa dihapus ya. Bisa dihapus gitu. Saya coret-coretnya, oh iya ini nggak bisa dihapus. Buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, saya coba nanya misalnya ke Mas Miftah.
Bilangan ganjil positif itu dari angka berapa sih, Mas Miftah? Kira-kira? Dari 0, 1, 2, Hmm. 3, seterusnya. Ganjil, Mas. Oh, Ganjil. ganjil 1, 3, 5, 7. Oke, ini udah ada di Ya. sebenarnya ya. Udah ada Oh ya. iya, ya. 9. Oke. Nah, oke, saya coba. Kita akan menjumlahkan semua bilangan bulat ganjil positif. Pertama itu rumusnya adalah n kuadrat. Diingat ya, pertambahan pertambahan bilangan ganjil positif ya. Dari pertama ya, positif pertama adalah n kuadrat. Semua bilangan ganjil dari yang pertama sampai dengan ke n sekian, maka rumusnya itu adalah n kuadrat. Kita coba, misalnya, tadi makanya secara soal teman-teman harus tahu dulu tuh, bilangan ganjil itu yang mana sih, gitu ya. Berarti satu, misalnya kan bilangan pertambahan ya, berarti satu tambah tiga tambah lima tambah titik-titik sampai dengan ke n. Kan gitu. Nah, sekarang, misalnya kita kita manual dulu deh, misalnya. Kita mau nguji pertambahan bilangan ganjil untuk nilai n sampai dengan 4. Berarti kita menambahkan 4 angka ganjil dari urutan pertama. Berarti kan satu tambah 3 tambah 5 tambah 7. 4 kan? 4 angka nih. Ya, 4 angka. Berarti ditambahinnya satu, ini manual dulu ya. Satu tambah 3 4. 4 tambah 5 9. 9 tambah 7 16. Gitu ya. Nah, ini berarti kan rumusnya 16. Kita buktikan menggunakan n kuadrat. Berarti kalau misalnya 16 untuk manual, berarti harus sama juga ketika n kuadrat. N-nya tadi berapa? N-nya adalah 4. 16 sama dengan 4 pangkat 2. Ya, 16, sorry, 4 kuadrat ya 16 sama. Ini baru sekali. Nah, kita harus nyoba N plus satunya. Nah, ini kita sebut sebagai induksi matematika. Ya, sampai sini semoga teman-teman bisa tahu maksud dari definisi induksi matematika. Kita akan nyoba yang sekarang N plus satunya nih. N plus satunya itu berarti angka setelahnya. Jadi 5, 7 tambah di, di angka kelima ya, 9 gitu. Kita bakal nguji bener gak? Nah, ini ada langkah-langkahnya terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk sekarang ke materinya. Mana nih? Nah, ini dia. Maka langkah daripada induksi itu ada dua langkah, teman-teman. Yang pertama kita akan membuktikan N-nya ya, P1. Dan yang kedua kita akan membuktikan N plus satu atau N plus satunya. Yang kita sebut sebagai langkah pertama, kita sebut sebagai basis. Dan langkah kedua kita sebut sebagai hipotesis induksi atau langkah induksi. Kita coba lagi. Hop. Nah, di sini nah, saya nyobain. Masih yang barusan ya. Misalnya pertambahan bilangan ganjil positif adalah n kuadrat. Ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih angkanya ya. Urutannya yang pertama adalah, ya tadi bilangan ganjil positif berarti kan satu tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik. Nah, pertambahan ganjil itu untuk mendapatkan nilai C. Kan kita tahu bahwa berikutnya itu 7 ya. Tapi rumusnya itu gimana sih? Kalau misalnya kita nggak pakai si 7 tapi kita ubah jadi N. Kalau misalnya N-nya keempat, N-nya 4, urutan atau suku keempat, bilangan ganjil itu kan 7. Tapi kan ini 4 biar jadi ke 7,
itu teh gimana? Atau misalnya ditanya suku ke 100 dari bilangan ganjil gimana sih? Jadi langkah pertama adalah teman-teman harus bisa yang namanya mendefinisikan ini tuh sebutannya deret aritmatika ya. Aritmatika, deret aritmatika. Jadi yang teman-teman harus coba itu adalah eh, pertama menentukan kalau misalnya sebentar biar kebayang. Ya, jangan dulu ganjil deh, ya jangan dulu ganjil. Tapi kita mulainya di bagian bilangan, sorry dulu, bilangan bulat positif deh, bilangan bulat positif dulu. Pakai rumus yang tadi ya. Bilangan bulat positif, bilangan bulat positif adalah ini tuh tadi n dalam kurung n plus satu dibagi 2. Ini rumusnya kan. Ini rumusnya yang pertama ya. Pakai ini dulu deh. Nah, deret dari bilangan bulat positif adalah dari mulai 1 tambah 2 tambah 3. Nah, yang jadi pertanyaan kan sebetulnya deret aritmatika. Inikah beneran untuk setiap n atau setiap suku ke atau suku ke n itu pasti rumusnya itu sama dengan n. Atau teman-teman masih ingat gak rumus deret matematika? UN sama dengan A, kalau nggak salah. A itu adalah angka awal, terus sebentar, saya lupa. Mari kita cek rumus suku ke N deret matematika. UN sama dengan A plus N min 1 dikurangi B. A plus N min 1 dikali B. Betul ya? Nah, di mana A itu adalah angka awal, N itu ya N gitu ya, suku ke N gitu. N itu ya N. B itu adalah beda. Gitu. Ini rumusnya nih. Maka teman-teman yang harus dilakukan adalah mencari si deret rumus ini dulu nih. Benar nggak ini TN? Ya tahu, kita benar bahwa kan ketika ditanya bilangan bulat positif ya, suku ke 100 atau angka ke 100 dari bilangan bulat positif adalah berapa? Ya 100. Karena 1, 2, 3, 4, 5 sama gitu. Nah, untuk dapetin rumus si N ini, dibuktikan lah gitu ya ceritanya. Kita coba pakai rumus si UN yang ini. Maka kita mau nyari UN, rumusnya ya, biar dapat ke sana. A-nya itu 1, kan gitu ya. Tambah N-nya jadikan N aja, dikurangi 1 dikali B-nya, perbedaan antara suku ini kan 1 ya, gitu ya. Dikali 1, berarti 1 ditambah N dikali 1 berarti N min 1 dikali 1 berarti min 1. N ini kan 1 dikurangi 1 ya habis maka sisa N. Nah si N inilah pindah ke sini. Gitu. Jadi langkah pertama adalah teman-teman mencari deret rumusan deret aritmatikanya dulu gitu. Jadi kalau misalnya bilangan bulat positif berarti kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan N. Gitu ya. Nah sekarang saya coba misalnya kita coba eh, kita ganti lagi jadi ganjil ya. Jadi ganjil. Ganjil. Hup, 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 hup. Yang tadi ganjil itu berarti dimulai daripada 1, 3, saya ganti dulu, ganjil. Ini rumusnya bukan yang ini, tapi rumusnya adalah N kuadrat. Kan gitu. Hup, keren.
Berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik. Nah, kita nyari deret si N yang ininya nih. Nah, rumusnya pakai UN ini. Berarti UN sama dengan A, angka awalnya itu 1, ditambah N kurang 1. Bedanya berapa? Bedanya adalah 2. Gitu ya. Bedanya 2. Berarti masukin ke sini. 2. 1. N kali 2. 2N. Min 1 kali 2 berarti min 2. Selesaikan, sederhanakan. Berarti 2N. Ini 1 dikurangi 2. 2N min 1. Nah ini, masukin ke sini. 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Dari mana N kuadrat? Dari sini. Gitu. Oke ya, saya coba hapus. Nah, ini kita udah dapet langkah pertama. Ini belum ke pengerjaan soal ya. Kita baru nebak jawaban, apa namanya? eh ma- Mengerti terkait dengan soal, itu bahasanya. Kita belum masuk ke jawabannya nih. Nah, kalau udah dapet, ini tadi langkah pertama ya, yaitu kita membuat deret matikanya atau aritmatikanya. Yang berikutnya, tadi langkah pertama kita sebut sebagai basis atau N pertama. Nah, atau N0 sebetulnya, atau ya kita sebut sebagai N. Nah, bilangan ganjil positif itu pasti N-nya sama dengan 1. Ya, atau N pertama. Ya. Nah, kalau N pertama, maka Pak, teman coba diingat, suku ke satu atau dibalikin ya, suku ke satu pertambahan bilangan ganjil positif untuk satu suku yang dimulai dari suku pertama. Ya, suku pertamanya itu kebetulan angkanya sama, 1 ya. Berarti ya 1 aja nih. Si deretnya kan berarti 1. 1 ditambahin, nggak ditambahin karena cuma 1 kan. Berarti 1 itu harus sama dengan N kuadrat. Gitu ya. Maka 1 ditambah 1 kuadrat. Dari mana 1 ini? Dari sini. Kita masukin ya. 1 kali 1 ya 1. Berarti untuk basisnya terbukti terbukti benar. Benar ya? Karena rumus yang pertama basis N-nya itu untuk angka awalnya itu sudah terbukti benar. Nah, yang selanjutnya kita melakukan pengerjaan untuk saya coba hapus bagian ininya. Kita nyebut sebagai langkah induksi. Ini yang basis, yang berikutnya adalah langkah induksi. Langkah induksi kita masukin nih. Tadi kan udah dapet 1 tambah 3 tambah titik-titik sampai dengan 2N min 1. Nah, langkah induksi adalah N plus 1 ya. Nah, selanjutnya untuk langkah induksi setiap N ini, untuk setiap N-nya, itu disubstitusi menjadi N plus 1. 2N. Nah, berarti kalau misalnya 2N min 1 ya, saya coba kerjain di sini. 2N min 1 itu sama dengan 2. N-nya kita ganti jadi N plus 1 dikurangi 1. Sehingga jawabannya adalah 2N ditambah, ini kan 2N ya. Kemudian 1 tambah 2, 2 kali 1 kan. Nah, habis itu kurangi 1. Hasilnya 2N, 2 dikurangi 1 udah ditambah 1. Nah, si ini, si 2N plus 1 ini kita masukin tambah 2N plus 1.
1 sama dengan, nah ini. Maksudnya gimana sih? Kok ada 2n+1? Yang ini nih, coba ya. Ini tuh dari, saya akan coba jelaskan. Kita akan mencari angka berikutnya sebetulnya ya. Oke, misalnya. Kalau misalnya secara manusia, gampang. Kan kayak gini nih, 1 tambah 3. Nah, misal n-nya itu adalah 5. N yang ininya ya, n-nya kan 5. Pertanyaannya, kalau n berikutnya berapa sih? Setelah 5, oh iya 7. Nah, gimana caranya dapat si 7 ini? Maka rumusnya ini. Tapi n-nya itu yang digunakan adalah n3. Kan n3-nya berarti gini ya. 2n min 1 sama dengan, kita masukin ya, misalnya n-nya 3 ya. 2 kali 3 kurangi 1. Berarti kan 6 kurang 1 hasilnya 5. Tapi kita tahunya kan 3 nih si n-nya. Nah, kita gimana caranya biar dapat 7? Tapi pakai 3. Berarti kan rumusnya adalah dapat nih tadi 2n+1. 2n+1. Berarti 2 kali 3 tambah 1. Hasilnya 6 tambah 1 itu 7. Nah, jadi kita itu butuh yang namanya n+1. Semoga teman-teman bisa memahami. Gitu ya. Jadi intinya kita itu butuh sebuah nilai setelah daripada n yang kita tunjuk gitu. Jadi dapatlah si 2n+1. Sudah selesai? Belum. Nah, dari sini 1 tambah sampai dengan 2n-1 sampai dengan 2n-1 kita tahu kan 1 sampai dengan 2n-1 adalah n kuadrat ya. Berarti kita masukin di sini 1 sampai dengan 2n-1 itu adalah n kuadrat. Oke? Nah, sekarang kita tinggal buktikan. Sorry. 1 sampai dengan 2n-1 itu n kuadrat. Nah, plus 2n min plus sorry plus 2n+1 kita masukin ke bawah 2n+1. Nah, ini adalah langkah induksi untuk nguji misalnya jawaban kita itu harus dapat n+1-nya. Kita masukin sekarang uji ya. Tadi n+1-nya adalah 1 ya. Kita dapatlah, kemudian angka berikutnya kan 1. Untuk angka berikutnya itu untuk n+1-nya itu 3 ya. Hasilnya itu adalah 4. Nanti kita coba latihan lah ya. Maka si n kuadrat ditambah 2n+1 ini harus bernilai 4. Saya ulangi. Kan ini untuk rumus pertama. Atau kita sebut sebagai n. Kita akan menguji gimana caranya biar dapat n+1-nya. Nah, dapatlah rumus n kuadrat ditambah 2n+1. Hasilnya itu harus 1 tambah 3 sama dengan 4. Dari mana? Dari angka pertamanya itu, kemudian angka berikutnya kan 3, maka hasilnya adalah 4. 4 itu harus sama dengan n kuadrat ditambah 2n ditambah 1. 4, n-nya berapa? N-nya masih tetap 1 kan? 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 ditambah 1. 4 sama dengan 1 kuadrat. 1 tambah 2 kali 1, 2. Tambah 1, 4 sama. Berarti rumusnya adalah terbukti benar karena langkah 1 dan 2 terbukti benar. Gitu teman-teman. Monggo, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dulu bagian ini dulu sebelum saya coba kasih latihan biar kita lebih paham. Jadi yang pertama ngapain dulu? Yang pertama kita adalah membuat yang namanya deret aritmatika ya. Yang kedua adalah kita mencetuskan basisnya, dibuktikan. Kalau basisnya terbukti benar, maka kita lanjut langkah induksi, dapat rumusnya nih, si n kuadrat ini. Beda-beda ya nanti rumusnya. Habis itu ya kita buktikan saja, benar gak? Kalau misalnya ini tuh sama dengan n+1, 4. Nah ini kebukti nih, terbukti benar.
Monggo kalau misalnya ada yang bingung boleh bertanya, teman-teman. Silahkan. Matematika Informatika 2 itu memang logik ya. Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan. Itu Bertanya untuk dari yang sudut langkah apa. induksi, untuk yang Ah, rumus yang N2 plus 2 N plus 1 itu dia nanti kalau untuk latihan tiap tiap soal itu rumusnya beda ya? Enggak itu bisa aja. beda. Bisa beda. Yang ininya ya Mas ya? Yang bawah, yang bawah. Oh yang bawah. Iya beda. Ini tuh kan dari sini ya. Ini 2N sampai sini kan eh, kita tahu bahwa 1 tambah 3 sampai dengan 2N-1 yang ini kan sama dengan Mm-mm. N kuadrat ya. Maka Eh, kita turunin kan jadi yang nah sisanya tinggal ditambahin sama yang ininya aja. Nanti kita coba untuk bilangan yang genap ya. Nanti kita akan coba yang bilangan genap. Gitu Mas Dika. Semoga bisa kejawab. Tapi kalau untuk yang basis Hmm. tetap kan ya rumusnya ya untuk yang basis. Yang basis juga sebetulnya kan adalah misal contoh ya, contoh. Misalnya soalnya adalah penjumlahan kelipatan tiga pertama, misalnya ya. Kelipatan tiga pertama adalah misalnya n kuadrat misalnya. Misal ini, misal. Angkanya itu berarti apa saja Mas Dika? Penjumlahan kelipatan tiga pertama misalnya. 3 6 Tiga tambah 6 tambah tambah titik-titik. 9. Nah, Ya. dapat dulu tuh aritmatikanya dulu tuh. Nah, gimana nih yang si ininya? Atau saya izin ya, yang ini saya hapus ya. Ini pasti karena bentukannya sebentar. Tadi kerekam sih ya, sebentar. Hup, saya coba screen unwide sama saya coba di misal kita coba lagi. Berarti kan 3 tambah 6 misalnya ya, penjumlahan meskipun saya nggak tahu nih benar atau enggaknya ya, tapi penjumlahan kelipatan 3 pertama misalnya adalah 3N kuadrat misalnya. Nah, pertama kita harus dapetin dulu aritmatikanya dulu ya. Rumusnya dapetin aritmatika gimana Mas Dika? Masih ingat barusan? Eh, yang UN UN plus A ya, tambah N-1 kali B. lima. Biar dapet si ininya dulu ya. Berarti A-nya adalah 3. 3. N-1, B-nya berapa? 3 3. misalnya. Berarti kan 3 tambah ini dikali 3, 3N gitu ya. Min Min 1. 1 kali 3, min 3. Atau rumusnya dapatlah 3N. 3N ini kita pindahin dulu kan ke sini. 3N ya. Sama dengan misalnya soalnya itu 3N kuadrat ya misalnya. Ya udah masukin 3N kuadrat. Nah, ini langkah pertama teman-teman nyari deretnya dulu gitu ya. Yang kedua, tadi basisnya adalah basis tetap N ke satu ya. Nah, N ke satu N ke 1 itu bukan sama dengan satu, tapi suku ke satu. Kalau misalnya tadi kebetulan nilainya satu. Tapi kalau misalnya sekarang saya nanya suku ke satunya berapa? 3. 3. Berarti kan penjumlahan suku pertama untuk kelipatan 3. Berarti hasilnya adalah 3 ya. 3. Buktikan sama nggak si 3 ini harus sama dengan 3N kuadrat misalnya. Misal, ini saya ngasal ya, kata 3N kuadrat ini saya ngasal nih. Berarti kan 3 yang kiri itu harus sama dengan yang kanan. Kanan. 3 kali 1 kuadrat. 3 kali 1, 3. 3. Benar, benar nih. Nah, kalau misalnya terbukti benar, berarti kita masuk ke yang namanya langkah induksi. Induksi. Saya coba. Kebenaran ini betul jawabannya. Padahal saya ngasal. Oke ya. Kita masukin tuh ke langkah induksi. Langkah induksi. Nah, langkah induksinya kita masukin dulu nih. 3 tambah 6 tambah titik-titik tambah 3N. Dari mana? Dari sini kan? Tapi kita butuh yang N plus satunya. Gitu ya. Nah, sekarang si 3N, kan 3N nih. Ini kita harus substitusi setiap N-nya itu menjadi N plus satu. Atau jadi 3 dikali N plus satu. Gitu ya.
Dapatlah 3N ditambah 3. Ini 3, ini dikali gitu ya. Dapatlah 3N plus 3. Si 3N plus 3 masukin ke sini. Tambah 3N plus 3. Dapat nih. Sama dengan, kita tahu bahwa dari 3 sampai dengan 3N, rumusnya adalah 3N kuadrat. Gitu kan? Kita masukin 3N kuadrat. Tinggal di yang ininya nih, 3N plus 3, ya tambahin aja. 3N plus 3. Ini dapat tuh yang tadi pertanyaan Mas Dika. Beda nggak? Ya pasti setiap soal bisa beda. Nah, udah dapat kayak gini diapain? Ya buktikan. Nah, kalau misalnya secara otak kita, manusia, N pertamanya kan 3 ya. N keduanya berarti 6. Berarti kayak 3 tambah 6 berapa? 9 Tiga, ya? 9, 9. 9. Nah, ini harus si 9 ini tuh harus sama nilainya untuk bisa dibuktikan bahwa benar. 3N tambah 3 gitu ya. Betul ya? Nah, N-nya berapa tadi? N-nya adalah 1. N-nya kan masih 1 ya. Kita gantiin aja 9 tambah 3 kali 1 tambah 3 kali 1 tambah 3. Gitu ya. Berarti kan 9, 3 kali 1 pangkat 2, 3. 3 tambah 3, ternyata bener. 9, Iya, berarti rumus si 3N kuadrat ini jawabannya terbukti benar. benar. Kita nggak perlu nguji yang N plus 1 berikutnya atau yang berikutnya. Padahal ini saya ngasal ini. Kebetulan bener. Gitu. Jadi kesimpulannya ya, langkah 1 benar, langkah 2 benar, misalnya ya, maka kita bisa bilang bahwa untuk setiap penjumlahan kelipatan 3 pertama itu akan menghasilkan 3N kuadrat. Gitu. Bisa dipahami, Mas Dika? Bisa Pak, bisa Pak. Ya berarti Ya. kalau misalnya udah terbukti yang di bagian sini, berarti untuk yang N plus 1 nggak perlu dicari lagi ya Pak? Yang mana yang basis? Yang ini, yang kan kata Bapak tadi, ada kalau misalnya udah ketemu yang induksi ini, berarti nggak perlu cari yang N plus 1 kan? Oh, enggak, yang N plus 1 itu yang ini ya. N plus 1 Oh, maksud saya, kita itu nggak harus nyari untuk angka-angka berikutnya gitu. Jadi oh, tahapannya itu ada basis, ada langkah induksi. Jadi ada dua tahapan. Kalau basisnya benar, maka kita harus masuk ke N plus satunya atau langkah induksinya. Tapi kalau dari basisnya aja salah, maka udah pasti itu salah. salah. Jadi teman-teman nggak usah ngelanjutin sebetulnya. Gitu. Pak, satu Nah, lagi itu untuk pas silahkan. di langkah induksi itu substitusi pasti terjadi Pak di langkah. Pasti. Oh, pasti. Pasti. Untuk setiap N-nya, yang ini ya, bagian si deretnya ini kan, Iya. pasti setiap N-nya itu harus diganti menjadi N plus satu. Oke. Harusnya. Kita coba contoh lah ya. Tadi kan ganjil. Sekarang misalnya genap. Mana nih? Mana bilangan genap? Mana ya? Eh, mana ya bilangan genap ya? Nah ini sorry, saya lanjutin dikit-dikit. Jadi eh, rumus daripada induksi matematika itu kayak domino. Yang kita sebut langkah pertama itu basis ya. Langkah pertama itu basis. Langkah kedua itu induksi matematikanya atau langkah induksi. Jadi kalau misalnya si domino ke satu dan keduanya udah benar, pasti efeknya itu ngerembet gitu. Jadi teman-teman nggak harus nguji lagi ke yang berikutnya, gitu ya. Kita anggap bahwa oh udah pasti benar ini mah, gitu. Tapi kalau misalnya dari domino yang pertamanya aja salah, ya pasti keduanya juga udah pasti nggak benar gitu, belok gitu. Nah, kita nyoba di bilangan. Nah, ini yang tadi bilangan bulat positif sudah. Kita nyoba misalnya yang bilangan genap. Mana ya genap? Mana ya bilangan genap? Nggak ada yang bilangan genap. Sebentar.
Kita coba yang soal yang lain aja deh. Ini ganjil positif. Atau kita coba cek yang bagian ini. Ada gak ya? Hmm. Saya coba bentar. Kita coba cek agar kita nyoba ke soal bilangan genap. Oke, N plus 1. Nah, dapat kita coba ya. Teman-teman silakan coba untuk nyoba juga. Jadi materi hari ini sebetulnya itu aja ya. Nguji si induksi matematika. Nah, sekarang adalah bilangan genap positif, penjumlahan, sorry. Penjumlahan bilangan genap positif itu akan selalu bernilai N plus 1. Silakan coba dicek, benar nggak? Untuk setiap bilangan penjumlahan bilangan genap positif, nah bilangan genap positif itu dari berapa sih? Kira-kira menurut Mas Asep Toha, bilangan genap itu dari angka berapa? Bilangan genap positif. Betul, dari berapa? Bilangan Genap. dari Dari 1, 2, 3. genap, genap, Oh, genap. yang genapnya aja. Berarti 2, Nah, 4, dua. 6. Betul. Dan seterusnya. Nah, sekarang silakan coba rekan-rekan coba cek uji apakah rumus ini terbukti benar atau tidak. Jadi, kalau misalnya teman-teman ngerjain, pertama ya satu adalah harus tahu dulu bilangan genap positifnya. Tadi udah dikasih tahu sama Toha adalah 2 tambah 4 tambah titik-titik. Nah, ada deretnya dulu nih. Harus tahu pakai rumus yang mana. Rumus yang UN. A tambah N-1 B. Gitu ya. Oke. Dapat A-nya 2 gitu ya. Tambah N-1 bedanya adalah 2. 2 tambah 2N min 1 ini 2. Berarti ininya adalah 2N. Berarti kita masukin gitu. Ini adalah 2N tambah dengan N plus 1. Tinggal dikerjain yang basisnya. Sok, yang basisnya bisa teman-teman kerjain dulu.
Buat yang tadi mungkin kelewat, nanti rekamannya saya kasih ya. Ada yang bisa? Sudah selesai mungkin atau gimana? Rekan-rekan, ada Mas Wildan yang belum bersuara tadi. Belum selesai, Pak. Aman. Oke, monggo. Ya, berarti Pak itu penyelesaiannya Oke. sama dengan di bawah Ah, 2N tambah 2N pangkat 2. basisnya dulu ya, basis. Oh, basisnya dulu ya? Nggak langsung ke Ah, induksi ya, Pak? enggak, basisnya dulu. Langkah domino pertama itu teman-teman harus ngecek yang namanya basis. Yang kedua adalah langkah Induksi ya, Pak. induksi. Berarti N sama N. dengan 2. N-nya sama dengan 1. Tetap Oh, suku ke 1 kan? Suku ke 1. Tapi suku. nilainya 2. Suku ke satunya kan 2. Ya, nih, satunya Ah, 2. Oh, N-nya tetap 1 ya, Pak ya? Bukan 2. N. Ya, N itu adalah suku ke 1. Tapi suku ke 1 kan kalau ditanya ya, suku ke 1 dari bilangan genap adalah 2. Iya. Berarti N-nya itu 1, bukan N-nya 2. Kalau N-nya sama dengan 2, berarti suku kedua. Oh, kan N-nya bisa ganjil, bisa genap ya? Ah, sebentar. Berarti N itu kan 1, Pak. N-nya Jadi 1, betul. N1 subnya ke 1 itu bisa 2, bisa genap, bisa ganjil gitu ya. Saya coba koreksi gini. Soalnya adalah, atau pertanyaan adalah, penjumlahan sejumlah suku N untuk bilangan genap. Kan gitu ya? Nah, pertanyaannya adalah, coba jumlahkan misalnya 3N, atau 3, N-nya sama dengan 3. Artinya, teman-teman itu harus ngejumlahin 3 suku dari pertama sampai dengan suku ketiga. Berarti 2, 4, sama 6. Ya. Oke? Ya. Nah, sekarang N, karena basis itu selalu N0 atau N ke 1 lah, atau N pertama bahasanya ya. Maka jumlahkan satu buah suku bilangan genap. Pertama, berarti kan cuman ini Dua. aja nih. 2 Ya. aja. Oke, Maka Pak. N-nya sama dengan 1. Nah, Ya. N1 itu ternyata hasilnya adalah 2. 2. 2 itu harus terbukti dengan N plus 1. Kita substitusikan tuh. N-nya berapa? 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 kali 1 kali 2. Hasilnya 2. Jadi yang ini hitung manual ya. Ini manual. Yang ini pakai rumus. Jadi kalau kiri dan kanan itu sama, maka jawabannya untuk si basis terbukti benar. Gitu, Pak. Jadi bedakan suku, karena tadi ya, karena kebetulan kalau misalnya penjumlahan bilangan bulat positif. Kalau bilangan bulat positif berarti dari 1
2, 3. Nah, kalau misalnya ditanya suku kesatunya berapa? 1, benar. Tapi kalau misalnya ditanya ini, soalnya kan penjumlahan bilangan genap pertama. 2, 4, 6. Suku kesatunya berapa? 2. Penjumlahan untuk suku pertama berapa? 2. Jadi gitu. Jadi takutnya tadi ada miss ya. Di situ ada missnya. Semoga bisa dipahami. Atau masih bingung? Nanti kita coba cari soal yang lain. Aman untuk basisnya kira-kira. Jadi sebetulnya ya kalau misalnya nanti UTS, kita langsung ngomong UTS, teman-teman ngerjain ini itu udah dapat poin 5. Teman-teman ngerjain ini udah dapat ini 5. Langkah induksi benar 5. Kesimpulan 5. Jadi satu soal ini tuh udah dapat poin 20 nih. Tapi kalau misalnya atasnya salah, bawahnya pasti bakal salah. Kalau Oke. misalkan Silakan. mau tanya, kalau misalkan bilangannya genap, Oke. kayak ini kayak genap, berarti dia penjumlahannya pasti basisnya pasti n dalam kurung n tambah 1 ya. Selalu begitu ya. Ah, boleh diulangi, boleh diulangi. Kalau misalkan bilangan genap, Oke. basisnya pasti rumusnya n dalam kurung n tambah 1 ya. Betul, karena dari soal yang ini nih. Tapi kalau misalkan ganjil, itu pasti Misalnya pangkat ganjil. ya. N, Kalau tadi itu yang ganjil itu apa ya? Saya lupa. Kayaknya iya ya, 2N ya. yang N kuadrat. pangkat, Ya, yang kuadrat. N kuadrat ya. Ya, kemungkinan. Jadi si soal ini tuh akan dibawa-bawa terus nih. Jadi teman-teman itu sebetulnya membuktikan ini nih, si rumusan ini tuh benar atau enggak. Nanti kita coba lagi deh. Atau silakan, mungkin Mas Soha masih agak bingung, nanti saya coba bantu lagi. Tapi kalau misalnya yang bagian ininya clear, Mas Soha, Ya, untuk membuat deretnya clear? ya, clear, Pak. Clear? Nah, berarti nanti tinggal di basis ya. Nanti kita coba deh. Kita coba basisnya yang sedikit berbeda. Nanti kita coba. Mas Dika sudah selesai, Mas Dika? Belum Pak, dikit lagi Pak. Kita lagi, monggo. Pak, maaf, Ya, mau monggo, nanya. monggo. Silakan, silakan. Kalau di langkah induksi itu berarti kita harus masukin angka 2 juga nggak apa-apa ya, mulai ngetes dari 2. Nggak masalah, berarti kita 2. Kita masukin dulu nih. Yang pertama deretnya dulu ya. Ya. 2 tambah 4 tambah 6. Sebetulnya ini mah bebas ininya mah. Titik-titik kan gini ya, tambah titik-titik sampai dengan 2N. Ya. Ya, betul ya. Nah, kita akan nyari si N plus satunya nih, yang ininya ya. Titik-titik Ya. ini nih.
Ya, Nah, itu tuh dari mana? Dari kita masukin 2N, kita substitusikan setiap N-nya menjadi N plus 1 ya. ya. 2N plus 1. Atau jadi 2N plus 2. Betul? Betul ya? Dua Nah, habis N plus 2. Oke. kan kan 2 kali N, 2N. 2 kali 1, 2. Jadi 2N plus 2. Tinggal dimasukin ke sini dulu. Hop, ditambah 2N plus 2. Gitu. Hmm, kayaknya ada yang bingung nih, Mas Cahaya. Nah, kita tahu sekarang, kan ini rumus nih. 2 tambah 4 tambah tambah sekian sampai dengan 2N itu akan selalu menghasilkan N plus 1. Ini sampai sini, itu tuh kan kita sederhanakan tuh ya. Jadi N plus 1. Tinggal yang ini bawahin tambah 2N plus 2. Ini kaliin dulu N kuadrat. Yang ini kan. Ditambah N ditambah 2N ditambah 2. Hasilnya jadi N kuadrat ditambah 3N tambah 2. Ayo. N di Apa, N Mas? dikali N berarti N kuadrat, Pak. Terus N Betul, dikali 1 N ya. betul. Oke. 2 N. Oke. N 2 tambah 3. Tinggal dibuktikan selanjutnya. Hmm. Nah, penjumlahan N plus 1 tadi kan 2 nih. Ya. Untuk N pertama itu kan 2 ya. 2 ya. Betul ya? Ya. Nah, sekarang kita butuh 2 suku. Berarti 2 suku untuk bilangan genap itu kan 2 sama 4 ya. Hasilnya berapa? 6. Berarti kan 6 itu tuh harus sama dengan rumus yang ini. Kita masukin N kuadrat ditambah 3N ditambah 2. 6 sama dengan, nah N-nya berapa? N-nya tetap 1 ya. N-nya tetap 1 ya. Karena kita tetap menggunakan si N1 ini nih. Ya. N-nya 1. Terus berarti kita masukin 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 tambah 2. 6. 1 tambah 3 tambah 2. 6 sama dengan 1 tambah 3, 4. 1 tambah 2, 6. Berarti terbukti benar. Nah, teman-teman udah bisa ngejawab ini? 5. Jangan lupa kesimpulan. Langkah 1 dan langkah 2 terbukti benar, maka untuk setiap penjumlahan bilangan genap positif, itu akan selalu menghasilkan N ditambah N plus 1. Nanti kita coba deh, misal pengen nyoba ke yang lain ya. Pengen nyoba ke yang lain, misal. Jawabannya kayak gini. Atau, atau ya, atau kita coba definisikan ke yang lain. Biar agak bingung nih. Kayaknya bagian. Coba saya urut lagi ya. Untuk teman-teman bisa menentukan yang namanya baris, aritmatikanya apakah aman? Sampai sini dulu aja. Nih poin ini aja dulu. Aman nggak? Aman, aman. Gimana Mas Deret ini, Wildan? Pak. Aman? Deret ini kan, Pak ya, yang Ya awal. deret. Deret ini mah masih deret. Gimana Mantap. Mas Wildan? Aman ya? Jadi langkah pertamanya adalah menentukan deret sesuai dengan soal. Ya, jadi teman-teman harus memahami itu soal. Oke, yang berikutnya basis. Nah, basis ini kayaknya saya coba ulang ya. Saya hapus aja lah semua. Hup, boom. Tadi soalnya adalah bilangan genap. Penjumlahan bilangan genap. Positif. Gitu ya. Penjumlahan
Bilangan genap positif sama dengan n plus 1. Selalu sama dengan n plus 1. Kita itu akan membuktikan ini kan. Deretnya tadi sudah dapat 2 tambah 4 tambah titik-titik tambah 2n gitu ya. Sama dengan n plus 1. Nah, ini yang pertamanya. Langkah keduanya, basis sebetulnya gini deh biar teman-teman eh apa ya? Basis itu menjadi nilai dasar atau pondasi untuk teman-teman melakukan pengujian. Kalau secara rumusan sebetulnya basis itu harapannya adalah selalu angka pertama. Ya, selalu angka pertama. Tapi bisa nggak? Misalnya tadi ada Mas Toha bilang, Pak, kalau misalnya N-nya itu nggak satu, boleh nggak? Boleh. Misalnya kita anggap, tapi misalnya kita ngambil poin pertamanya itu sebagai 4 ya. Berarti ini kedua ya. N kedua ya. Oke. Berarti nanti kalau N plus satunya, berarti 4 ditambah 6. Kan kayak gitu. Kita itu nguji angka ini sebagai basis, dan ini sebagai langkah induksi kan gitu. Oke. Nah, n-nya sama dengan 2. Kita anggapin n sama dengan 2 basis ya. Nah, kalau n sama dengan 2 itu 4, tarik dulu ke atas. Soalnya itu apa? Penjumlahan bilangan genap positif deret untuk berarti n2 adalah 2 suku. Berarti 2 ditambah 4. Atau berarti untuk sebelah kiri, yang sebelah kiri dulu nih, berarti hasilnya harusnya 6. Oke, karena 2 tambah 4. Karena kita basisnya adalah di angka 4. Nah, si 6 ini tuh harus sama dengan rumus untuk dibuktikan. Benar gak? N dalam kurung N plus 1. Gitu kan ya? Saya hapus. Stop. Tuh. Tinggal dicek. N-nya berapa? 2. Berarti 2 tambah 1. Dari mana 2-nya tadi? Karena kita menentukan basisnya itu di angka kedua. Atau si 4 ini nih. Kalau misalnya sekarang basisnya mau 3, Pak. Oh, berarti kalau 3 berarti 2 tambah 4 tambah 6. Karena kita menjadikan si 6 ini sebagai basis. Ya, jadi basis itu intinya teman-teman mau nguji di domino kesatunya itu ditentukan di yang mana gitu. Anggaplah 2 sama 4-nya kita skip. Nggak apa-apa sebetulnya. Nah, berarti 6 ini tuh harus sama. Mau basisnya itu 10 misalnya, terserah. Gitu ya. Berarti 2 kali 3. Kiri sama kanan sama, maka terbukti benar. Oke. Yang ini kita sebut sebagai basis. Stop. Sampai sini dulu yang basisnya. Ada yang masih bingung? Silahkan. Jadi basis mah bebas sebetulnya. Basisnya mau, Pak, saya mau basisnya itu 100 misalnya. Boleh. Berarti untuk N plus 1-nya teman-teman harus nguji 100 plus 1. Itu cerita nama. Gimana Mas Miftah, aman basisnya? Aman, Pak, aman. Oke, Mas Wildan, untuk basis? Aman, Pak. Aman. Mas Dika, aman untuk basis? Aman, Pak, aman, Pak. Oke, gimana Mas Taha, aman untuk basisnya? Aman, Pak, aman. Oke, nah basis udah clear nih. Berarti kalau tapi gak apa-apa ya kalau misalnya nanti teman-teman agak bingung juga gak apa-apa. Eh, kita sekarang masuk ke karena ini terbukti benar, maka kita harus masuk ke yang namanya langkah induksi. Gitu. Nah, langkah induksi, Pak, kapan kita nggak harus masuk ke langkah induksi? Ketika basisnya aja udah salah. Jadi ini nggak perlu dikerjain. Kalau langkah induksinya udah, sorry, kalau basisnya udah salah, teman-teman nggak harus nguji langkah induksi, maka langsung ke kesimpulan. Karena basisnya salah, maka gitu kan ya, tidak terbukti benar. Kayak gitu aja simpelnya. Tapi kalau misalnya terbukti benar, maka teman-teman harus nguji si langkah induksinya. Nah, cara pengerjaan langkah induksi,
bawa dulu nih semua deretnya nih. 2 kan gitu ya. Tambah 4, tambah titik-titik, sampai dengan si 2N. Gitu ya. Nah, kita kan butuh yang namanya N plus 1-nya. Nah, untuk dapat rumus N plus 1, maka kita substitusi 2N untuk setiap N-nya itu kita ganti menjadi N plus 1. Sehingga 2 kali N ditambah 2. Masukin nih ke sini. Tambah 2N tambah 2. Gitu ya. Nah, kita sederhanakan. Kita tahu bahwa 2 sampai dengan 2N, kalau misalnya teman-teman sudah dapat, kan ini rumusan awal nih. Dari sini sampai dengan 2N, itu hasilnya adalah N dikali N plus 1. N plus 1. Gitu ya. Ini kan sampai sini nih. Nah, ini kan ada barusan tambahan. Ya berarti tinggal ditambahin. 2N ditambah 2. Sederhanain dulu nih. Berarti N kuadrat. Salah. Benar ya, N kuadrat ditambah. Kan ini N kali N kuadrat. N kali 1 ya tambah N tambah 2N tambah 2. Hasilnya N kuadrat tambah 3N tambah 2. Kita buktikan sekarang. Tadi kita basisnya adalah 2. Ya, basisnya adalah 2. Kan deret 4 nih, si angka K4 ya. Berarti harus ditambahin 1 nih. Ya, berarti kan 2 tambah 4 tambah 6. Alhasil, hasilnya harusnya jadi 12 ya. Nah, 12 ini, tadi N-nya 2 ya. N-nya dari sini kan. N-nya kita sepakati bahwa sebagai basis N-nya 2. Tinggal dimasukin ke rumus ini. Benar nggak? Berarti 2 kuadrat tambah 3 kali, sorry, 3 kali 2. Aduh, Hup, nggak perlu. Guys. 3 kali 2 tambah 2. Berarti 12 sama dengan 4. 3 kali 2, 6. Tambah 2. 12. 10 tambah 2, 12. Terbukti? Benar. Langkah satunya benar, langkah duanya benar, maka langsung kesimpulan. Langkah 1 dan langkah 2 benar. Maka untuk setiap penjumlahan bilangan genap positif, pertama sama dengan N plus 1. Terbukti benar. Gitu. Gimana? Mas Taha, aman? Atau masih ada yang bingung? Nggak apa-apa. Aman, Pak. Cuma nanti pasti soalnya beda ini. Bukan yang ini. Jadi sederhananya sih sebetulnya, misal contoh ya, nanti soalnya itu biasanya saya kelipatan angka. Kelipatan angka misalnya. Kelipatan angka, misalnya penjumlahan kelipatan 4 pertama, misalnya ya, sama dengan sekian-sekian misalnya. Nah, saya nggak tahu tuh sekian-sekiannya. Berarti coba aja tentukan bahwa apakah rumus tersebut benar. Berarti langkah pertama ngebuat deret tuh. 4 tambah 8 tambah titik-titik. Nah, berapa deretnya? Misalnya 4N. Berarti kan 4N ya, 4 kali N kan? Dan seterusnya. Sama dengan si rumusan apa gitu ya. Nah, kalau itunya udah benar, berarti teman-teman dapat poin 5. Yang kedua, teman-teman selanjutnya adalah basis. Ya, basis. Basisnya, ini bebas ya. Kalau nanti soalnya, yang misalnya saya langsung nentuin deh. Basisnya itu 1. Berarti kalau basisnya 1, untuk kelipatan 4, hasilnya berapa kira-kira Mas Toha? Untuk kelipatan 4, basisnya 1. N-nya 1 maksudnya ya. N-nya 1, tapi untuk kelipatan 4. Hasilnya berapa? Iya. 4. Kalau misalnya hasilnya adalah 4. Karena suku pertama kan? Kan 4, 8, 12 ya. Kan kayak gitu tuh.
Nah, sekarang basisnya itu atau kita sebut N-nya itu 1. Kan gitu ya. Berarti penjumlahan suku pertama ya untuk kelipatan 4. Suku pertama kelipatan 4 berapa sih? Ya 4. Ya 4 ditambah, ya udah 4 aja. Berarti hasilnya adalah 4. Tapi kalau misalnya saya langsung nanti di soalnya, basisnya kita tentukan bahwa basisnya itu 2. Soalnya yang lihat juga Mas Soha ya. Gak apa. Kalau misalnya basisnya itu 2, kira-kira nilainya berapa? 2. Hmm, 8 bukan, Pak? 4 tambah 8, 12. Kan kelipatan 4. Ya, kelipatan 4 berarti sukunya betul 8. Tapi kan makanya teman-teman harus dipahami dulu soalnya. Penjumlahan kelipatan 4 pertama. Jadi kalau misalnya saya bilang basisnya 2, berarti teman-teman itu harus nambahin suku pertama sampai dengan suku kedua. Gitu ya. Suku pertamanya 4, suku keduanya 8. Nah, kalau misalnya saya nanya, basisnya kita tentuin basisnya di 5 ya. Basisnya di 5 ya. Basisnya di 5 ya. Berarti teman-teman menentukan pondasinya itu di 5. Berarti suku kelima tuh. Berarti teman-teman harus nambahin suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Berarti 4 tambah 8 tambah 12 tambah 16 tambah 20. Itu yang kita sebut sebagai hasil daripada basis kelima. Aman? Bisa dipahami, Masa? Aman? Aman, Pak. Coba di Jawaban. Kita soal. tentuin. Coba kita bisa. Basisnya 3 untuk kelipatan 4. Berapa? 12. Nah, ya 12. Betul, 12. Nah, sekarang itu sukunya ya. Sukunya ya. Hasilnya berapa? Hasilnya 16. Berarti 4 tambah 8 tambah Nah, 12. Ya, bukan 16 satu. 4 tambah 8, 12. 12 tambah 12, 24. Ayo, lihat. Saya coba ya. Nih, kan gini. Gak apa-apa. Ini kan misal kelipatan 4 ya. Berarti kan 4 tambah 8 tambah 12 misalnya. Oke. Oke. Silahkan Mas Miftah ya. Bisa mau ke belakang dulu katanya. Silakan. Misalnya, kalau misalnya, makanya basis itu, kalau misalnya basis sebetulnya, misal basis itu kan N sebetulnya. N. N-nya mau berapa sih? N-nya kita tentuin N kedua misalnya. Berarti kita ngambil batasnya itu di sini nih. Itu kan. Maka kalau misalnya basisnya itu 2, maka teman-teman itu harus nambahin suku ke-1 dan suku ke-2. Berarti 4 tambah 8 sama dengan 12. Karena dari 4 sama 8. Tapi kalau misalnya saya nanya sekarang, basisnya basis kelima. Berarti kan kita harus tahu dulu tuh suku kelimanya berapa. Misalnya 16 sama 20. Jadi teman-teman harus nambahin dulu 4 tambah 8 tambah 12 tambah 16 tambah 20. Ini kan 12 tambah 12 24 tambah 16 40 tambah 20 60. Berarti untuk N5 kalau misalnya teman-teman sesuai dengan soal ya. Berarti teman-teman sampai dengan 20 berarti hasilnya adalah 60. Dan ini harus sesuai dengan rumus yang tadi N plus 1. Benar tuh sih? Misalnya. Kalau nggak salah ya, benar ya. 65 dikali 5 tambah 1. Tuh, salah. 5 kali 5 tambah 5 kali 6, 30. Gitu ya? Harusnya 30. Yang tadi ada 2 N-nya nggak sih? Kalau bilangan genap itu tadi berapa ya? N plus 1 ya? Harusnya 2N. Ada 2N. Bukannya di akhir ada 2N, Pak, biasanya. Di genap tadi. Saya lupa. Yang genap itu tadi rumusnya berapa ya? Harusnya sih Kalau sama.
Kalau terbukti udah benar. N plus 1 Pak. N dalam kurung N plus 1. Oke. Untuk yang genap. Untuk yang genap. Oh, genap. Kan, oke. Itu Ini kan kan 4. kelipatan 4 Pak. Kelipatan 4 ya, salah, Ya. salah. Berarti di situnya salah ya. Berarti tidak terbukti benar tuh. Kalau misalnya untuk si 4. Kalau misalnya untuk N genap, ya, sorry, tadi N genap itu tadi, ya, tadi untungnya diingetin. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sampai dari titik, kan gitu ya. Ini tuh tambah sampai dengan 2N sama dengan, sorry, N plus 1. Nah, ini kan, ini genap. Tadi mah 4. Pantasnya salah. Nah, misalnya sekarang basisnya itu kita definisikan basis itu batas ya, batasnya, batas sebagai pondasi gitu kan. Basisnya 3 atau N sama dengan 3. Nah, berarti batasnya sampai sini. Gitu ya. Berarti 2 tambah 4, 6, 6 tambah 6, 12. 12 itu harus sama dengan N plus 1. Atau 12, 3, 3 tambah 1. 12, 3 kali 4. 12 sama dengan 12. Nah, gitu ya. Ini kan dari sini. Gitu. Itu, teman-teman. Jadi, soal si Pak, Ari soal ini nih dari mana sih? Nah, ini kan nanti saya yang menentukan. Gitu. Bisa kelipatan 3, misalnya kelipatan 4, kelipatan 5, atau misalnya aritmatika, deritmatika, atau dan seterusnya, itu nanti saya yang menentukan. Gitu sih teman-teman. Semoga bisa membantu. Gitu, untuk pertemuan hari ini ada lagi yang kemudian mau dikonfirmasi sebelum nanti saya coba upload mungkin ya untuk videonya, barangkali teman-teman bisa coba ingat-ingat lagi. Aman? Saya absen dulu lah ya. Absen dulu. Presensi. Jerry nggak ada. Dika. Dika ada kah? Nggak. Hadir Pak, hadir Pak. Oh, ada. Oh, barusan Dika ya? Oh iya, Dika ada. Fat Muhammad Fatonaturijal. Nggak ada ya? Wildan ada. Miftah ada. Pak Gunawan. Sementara tidak bisa melakukan presensi, mohon mahasiswa bersangkutan menghubungi admin. Ternyata mahasiswa ya. Biasanya can DPP-nya can beres. Minta dispensasi ke Pak Budi. Oke, gitu teman-teman. Untuk pertemuan hari ini, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Mas, saya belum di absen. Udah. Oh, udah, Pak. Udah di skip. Udah. Sebentar. Ada. Ada paling bawah. Nah, di dia nama tilu salapan, di dia nama angkatan 25 ada. Oh, aneh, Asep Pak. Tuhan. NPM-nya angkatan 25. Iya, Pak, tapi itu angka apa ya, Pak? Nah, Itu apa tuh? 399 itu dari mana ya? Dari Zoom-nya gitu. itu Dari yang AdLink Pak, langsung direct ke Zoom. Oh, dari adlinknya. Otomatis kayak gitu ya. Oke. Baik, begitu teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang mau cek lagi,